Untuk pembahasan tentang pengertian pendidikan multikultural, multikulturalisme dalam pendidikan merujuk pada suatu pendekatan pendidikan yang mengakui, menghargai, dan merayakan keberagaman budaya, etnis, agama, dan bahasa yang dipakai dalam masyarakat. Pendidikan multikultural memiliki definisi sebagai pendidikan untuk atau tentang keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan. Secara sederhana, multikultural dapat dipahami sebagai pengakuan bahwa sebuah negara atau masyarakat itu beragam dan majemuk. Pendidikan multikultural merupakan sikap peduli dan mau mengerti atau politik pengakuan terhadap orang-orang dari kelompok minoritas. Pendidikan multikultural melihat masyarakat secara lebih luas dengan berdasarkan pandangan dasar bahwa sikap tidak hanya berakar dari ketimpangan struktur rasial saja, akan tetapi paradigma pendidikan multikultural mencakup subjek-subjek tentang ketidakadilan, kemiskinan, penindasan, dan keterbelakangan kelompok minoritas dalam berbagai bidang, seperti sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan lain-lainnya. Tujuan utama dari pendidikan multikultural adalah untuk mengembangkan sikap saling pengertian, toleransi, dan menghargai perbedaan di antara individu-individu yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Pendidikan multikultural memiliki arah untuk mengadakan gerakan reformasi dalam pendidikan guna mengusahakan agar keragaman latar belakang budaya, ras, etnis, agama, dan gender peserta didik dapat memperkaya budaya bangsa dan tidak menjadi sumber konflik ataupun dekriminasi sosial. Implementasi pendidikan multikultural menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan aspek sosial, budaya, ekonomi, dan kebijakan. Beberapa tantangan utama dalam mengimplementasikan pendidikan multikultural adalah sebagai berikut. Yang pertama, stereotip dan diskriminasi. Stereotip terhadap kelompok tertentu masih kuat dalam masyarakat. Hal ini dapat menghambat penerimaan dan pengakuan terhadap keberagaman di lingkungan pendidikan. Diskriminasi berbasis suku, agama, ras, atau etnis sering muncul dalam interaksi antar siswa atau bahkan dari tenaga pendidik. Kemudian yang kedua, kurangnya pemahaman tentang konsep multikultural. Tidak semua pendidik atau siswa memiliki pemahaman yang cukup tentang konsep multikulturalisme. Beberapa pihak mungkin hanya memahami keberagaman secara superficial tanpa melihat nilai-nilai dasar seperti saling menghormati, menghargai perbedaan. Kemudian yang ketiga, pendekatan kurikulum yang tidak inklusif. Kurikulum yang diterapkan di banyak sekolah seringkali didominasi oleh perspektif budaya mayoritas. Hal ini menyebabkan budaya minoritas atau kelompok-kelompok tertentu terabaikan. Kurikulum yang tidak mencakup materi tentang keragaman bisa memperkuat pola pikir yang sempit dan tidak inklusif. Kemudian yang keempat, kurangnya pelatihan untuk guru. Banyak guru yang belum mendapatkan pelatihan atau pendidikan yang mengenai cara mengelola kelas yang multikultural. Guru perlu memiliki keterampilan untuk menghadapi perbedaan budaya, menghindari bias, serta menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif untuk semua siswa. Kemudian yang kelima, hambatan sosial dan ekonomi. Faktor sosial ekonomi seringkali mempengaruhi implementasi pendidikan multikultural. Siswa dari latar belakang ekonomi rendah mungkin tidak memiliki pendidikan yang mendukung keberagaman, baik dari segi fasilitas, dukungan keluarga, maupun kesempatan belajar. Kemudian yang keenam, tantangan dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman. Meskipun pendidikan multikultural bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, kenyataannya seringkali ada gesekan antar siswa dari latar belakang yang berbeda. Konflik ini bisa disebabkan oleh ketidaktahuan, prasangka, atau kurangnya keterampilan dalam menangani perbedaan. Kemudian yang ketujuh, kurangnya dukungan kebijakan. Pendidikan multikultural memerlukan dukungan dari kebijakan pendidikan yang jelas dan terarah di banyak negara. Kebijakan pendidikan tidak secara eksplisit mendukung pengajaran yang menghargai keberagaman budaya. Tanpa kebijakan yang mendukung, implementasi pendidikan multikultural bisa terhambat. Kemudian yang kedelapan, tantangan dalam mengintegrasikan teknologi. Teknologi dapat digunakan untuk mendukung pendidikan multikultural dengan menyediakan sumber daya digital yang mencakup berbagai budaya dan perspektif. Namun, ketidakmerataan akses teknologi antara daerah dan kelas sosial bisa menjadi hambatan dalam implementasi pendidikan multikultural yang efektif. Penerapan pendidikan multikultural di Indonesia sangat penting, mengingat negara ini memiliki keragaman budaya, suku, agama, dan bahasa yang sangat kaya. Pendidikan multikultural bertujuan untuk menumbuhkan rasa saling menghormati, toleransi, dan pengertian antar kelompok yang berbeda. Namun, implementasi pendidikan multikultural di Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan dan peluang. Yang pertama yaitu dasar hukum dan kebijakan pendidikan multikultural.
Indonesia memiliki dasar hukum yang mendukung pendidikan multikultural, antara lain Undang-Undang 1945 yang menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa serta menghormati terhadap keberagaman. Kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengakui pentingnya pendidikan yang berbasis pada keberagaman budaya. Kemudian Kebijakan Kurikulum 2013 yang secara implisit mendukung pembelajaran yang mengajarkan nilai-nilai toleransi, pengakuan terhadap hak-hak budaya, dan pluralisme. Namun, meskipun ada kebijakan yang mendukung, implementasinya belum merata di seluruh daerah, terutama di daerah yang lebih konservatif atau terpencil. Penerapan kurikulum yang mencerminkan keberagaman. Kurikulum di Indonesia meskipun sudah mencoba untuk mengakomodasi keberagaman, masih dominan dan perspektif budaya mayoritas Jawa, Islam, dan sebagainya. Beberapa langkah yang diambil untuk mendukung pendidikan multikultural diantaranya pengenalan budaya daerah. Pembelajaran tentang suku, adat, bahasa, dan kebudayaan daerah lain dapat membantu siswa memahami dan menghargai keragaman budaya. Kemudian pelajaran tentang toleransi dan pluralisme. Banyak sekolah yang mulai mengintegrasikan nilai-nilai pluralisme dan toleransi dalam pembelajaran agama, sejarah, dan PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kemudian peran guru dalam pendidikan multikultural. Penerapan pendidikan multikultural sangat bergantung pada peran guru. Guru harus menghindari stereotip dan bias dalam mengajar. Menerapkan metode pembelajaran yang inklusif, yang menghargai setiap budaya, membantu siswa mengatasi konflik antar kelompok dengan pendekatan yang berbasis pada empati dan pengertian. Untuk itu, pelatihan bagi guru sangat penting. Pendidikan multikultural seringkali tidak dijadikan fokus utama dalam pelatihan guru, sehingga banyak guru yang kurang siap menghadapi keragaman dalam kelas. Lalu, bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan pendidikan multikultural? Di sini ada 5 solusi. Yang pertama yaitu dengan strategi pengajaran. Strategi pengajaran ini terdapat 4 cara, yaitu yang pertama menerapkan kurikulum yang inklusif, di mana kurikulum ini mengintegrasi konten-konten yang mencerminkan keragaman budaya. Yang kedua yaitu pengajaran berbasis budaya. Pengajaran berbasis budaya ini menggunakan contoh dan kasus dari berbagai budaya, tidak hanya dari satu budaya saja. Yang ketiga yaitu pendidikan antar budaya. Pendidikan antar budaya ini dapat meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap perbedaan. Yang keempat yaitu penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi ini dapat digunakan untuk mengakses sumber daya pendidikan multikultural. Strategi dan solusi nomor 2 yaitu meningkatkan kesadaran dan empati. Yang pertama yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kesadaran dan empati adalah pelatihan guru. Pelatihan guru ini dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan guru dalam mengajar multikultural. Yang kedua yaitu dengan diskusi terbuka, di mana diskusi terbuka ini membahas isu-isu multikultural dan menghormati perbedaan. Yang ketiga yaitu kegiatan budaya. Kegiatan budaya ini dapat mengorganisir acara dan festival budaya. Yang nomor 4 dengan pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar ini dapat meningkatkan pemahaman dan persahabatan antar budaya. Yang nomor 3 yaitu mengatasi diskriminasi dan stereotip. Solusi nomor 3 untuk mengatasi diskriminasi dan stereotip ini dapat menggunakan kebijakan anti diskriminasi, di mana kebijakan ini melindungi hak-hak siswa dari diskriminasi dan tidak ada perbedaan. Yang kedua yaitu pendidikan anti bias. Pendidikan anti bias ini mengurangi stereotip dan prasangka terhadap satu budaya tertentu. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu fasilitasi dialog. Fasilitas untuk berdialog ini dapat mengatasi konflik dan kesalahpahaman. Yang nomor 4 yaitu peningkatan kesadaran. Peningkatan kesadaran ini dapat mengenali dan menghargai perbedaan. Solusi nomor 4 yaitu meningkatkan partisipasi orang tua. Meningkatkan partisipasi orang tua dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama yaitu dengan komunikasi efektif. Komunikasi efektif ini dapat menginformasikan orang tua tentang program multikultural yang sedang dijalankan di sekolah. Yang kedua yaitu perlibatan orang tua. Pelibatan orang tua ini mengajak orang tua untuk berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Yang nomor 3 yaitu pendidikan orang tua. Pendidikan orang tua ini meningkatkan kesadaran dan kemampuan menghadapi perbedaan. Yang nomor 4 yaitu fasilitasi pertemuan. Memfasilitasi pertemuan ini dapat dengan mengatur pertemuan antar orang tua dan guru untuk membahas tentang pendidikan multikultural. Selanjutnya solusi yang terakhir yaitu kebijakan dan peraturan. Kebijakan dan peraturan ini dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama yaitu dengan kebijakan inklusi, di mana kebijakan inklusi ini mengatur pengakuan dan penghargaan terhadap perbedaan. Yang kedua, peraturan anti diskriminasi. Ini peraturan yang dapat melindungi hak-hak siswa. Yang ketiga yaitu standar kurikulum, di mana standar kurikulum ini mengatur konten pendidikan yang sesuai dengan pendidikan multikultural. Yang keempat
yaitu evaluasi dan pemantauan, di mana evaluasi dan pemantauan ini dapat membantu dalam proses kemajuan program multikultural. Mahasiswa sebagai agen of change memiliki kontribusi yang penting dan strategis dalam mengatasi permasalahan pendidikan multikultural di Indonesia. Melalui berbagai aktivitas akademik, sosial, dan budaya, mahasiswa dapat memperkenalkan, mempromosikan, dan mengimplementasikan nilai-nilai multikultural yang dapat mempererat hubungan antar kelompok yang berbeda. Adapun kontribusi yang dapat dilakukan mahasiswa, ada beberapa cara. Yang pertama yaitu mengadakan diskusi dan seminar. Mahasiswa dapat mengorganisir diskusi, seminar, serta workshop mengenai pentingnya pendidikan multikultural dan dampak positif dari keberagaman. Ini akan membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran di kalangan mahasiswa, serta masyarakat kampus tentang pluralitas, juga menciptakan ruang untuk dialog antar budaya. Kontribusi yang kedua yaitu dengan mengembangkan kurikulum multikultural. Mahasiswa dapat berperan dalam memberikan masukan kepada institusi pendidikan tentang pentingnya kurikulum yang mencakup pembelajaran multikultural. Melalui kurikulum multikultural ini, mahasiswa bisa menyarankan integrasi nilai-nilai keberagaman dalam berbagai mata kuliah dan dapat menyumbangkan ide-ide untuk pengembangan kebijakan yang mendukung pendidikan multikultural. Ini termasuk mengintegrasikan perspektif budaya dalam kurikulum dan program-program kampus. Kontribusi mahasiswa yang nomor 3 yaitu pendidikan dan kerjasama antar budaya. Mahasiswa dapat mengadakan program pertukaran budaya atau interaksi antar kelompok yang berbeda untuk memfasilitasi pemahaman yang lebih baik antar kelompok untuk membangun empati dan mengurangi prasangka terhadap kelompok lain. Mahasiswa harus memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar dari rekan-rekan mereka yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Hal ini dapat membantu mahasiswa memahami dan menghargai tradisi serta nilai-nilai budaya yang berbeda, sehingga meningkatkan sikap toleransi dan menghormati di antara mereka, memperluas wawasan serta membangun jaringan inklusif yang bermanfaat bagi semua pihak. Yang keempat yaitu melibatkan teknologi untuk penyebaran informasi. Melibatkan teknologi untuk penyebaran informasi ini dapat dimulai dengan pembuatan konten-konten yang bermanfaat. Mahasiswa bisa memanfaatkan media digital untuk menyebarkan informasi dan materi yang mendukung pendidikan multikultural, seperti membuat konten edukatif yang dapat berupa video atau artikel yang dapat dijangkau oleh masyarakat luas melalui media sosial. Yang kelima yaitu mengadvokasi kebijakan pendidikan inklusif. Mahasiswa dapat berkontribusi dengan mengadvokasi kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan memperhatikan keberagaman. Melalui organisasi mahasiswa atau badan perwakilan, mereka bisa mendorong pihak kampus untuk menyusun kebijakan yang lebih responsif terhadap perbedaan budaya. Mahasiswa dapat terlibat dalam advokasi hak-hak minoritas dan kelompok marginal, menjadi suara bagi mereka yang suaranya tidak didengar. Melalui aksi sosial, mereka dapat mempromosikan kesetaraan dan keadilan di lingkungan kampus. Selanjutnya, kontribusi mahasiswa yang nomor 6 yaitu membangun jaringan toleransi antar kampus. Mahasiswa dapat berkolaborasi dengan mahasiswa dari universitas lain untuk menciptakan jaringan yang memfasilitasi pertukaran ide, berbagai pengalaman, dan peningkatan pemahaman multikultural. Program-program seperti ini akan memperkaya pengalaman sosial mahasiswa dan memperluas wawasan mereka terhadap keberagaman budaya yang lain. Melalui langkah-langkah yang telah saya sebutkan ini, mahasiswa tidak hanya berkontribusi pada pengembangan pendidikan multikultural di kampus, tetapi juga mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin masa depan yang mampu menghadapi tantangan dalam masyarakat yang beragam.